Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Dengan anggota, saya Nur Fadila Firdausi dengan NIM 1021 dan rekan saya yaitu Arum Kusuma Wardani dengan NIM 1020 dan Istika Mediana dengan NIM 1008. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Arum Kusuma Wardani, NIM 19 081 030 1020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Pengertian profesi di sini terdapat beberapa pendapat, di antaranya yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan kejuruan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sonny Kraft pada tahun 1998, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Brooks pada tahun 2004, profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban, dan hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum, nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu menurut Profesor Dr. Widjojo Nitisastro, profesi adalah yang pertama, karyanya berarti berasal dari hasil karya atau hasil pekerjaan dari seorang profesional. Kemudian yang kedua, profesi diperlukan minimal 3 unsur kaidah, yaitu pengetahuan atau keilmuan, keterampilan atau teknis, dan tingkah laku atau kode etik. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian profesi dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Yang kedua, untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang tinggi. Yang ketiga, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik ataupun pengalaman langsung. Yang keempat, memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. Yang kelima, profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Yang keenam, profesi ini mampu memberikan penghasilan atau nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Yang ketujuh, ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik ini di antara anggota profesi tersebut. Yang kedelapan, ada izin pemerintah untuk menekuni profesi ini. Selanjutnya yaitu bisnis sebagai profesi. Bisnis sendiri dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya terdapat banyak orang dengan berbagai jenis latar belakang, pendidikan, dan keahlian untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi berupa pendapatan atau keuntungan bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan atau disebut stakeholders. Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu pertama, profesi adalah pekerjaan, dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan, terutama yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen, menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun berbagai pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga, profesi menuntut penerapan kaidah atau etika yang sangat ketat. Begitu pula dalam bisnis juga harus dituntut mempunyai tingkat kesadaran atau kaidah moral yang tinggi.
Yang keempat, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara positif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip etika bisnis menurut Chalks Roundtable dalam Alois Anugroho tahun 2001. Di sini terdapat 7 prinsip. Di antaranya, yang pertama, prinsip tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders. Maksud prinsip pertama ini yaitu bahwa perlu adanya perubahan paradigma dari tujuan perusahaan tersebut dan fungsi eksekutif perusahaan dilihat dari teori keagnean atau agensi teori. Tujuan perusahaan dalam prinsip ini yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas atau stakeholders, bukan hanya terbatas untuk kepentingan shareholders, para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Maksud prinsip ini yaitu kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktik bisnis mereka. Dan prinsip ini juga mengatakan bahwa kegiatan bisnis ke depan harus selalu didasarkan atas inovasi dan keadilan. Prinsip yang ketiga yaitu perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Maksud prinsip ini yaitu menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Kemudian yang keempat, prinsip sikap menghormati aturan. Maksud prinsip ini yaitu perlu dikembangkannya prinsip ini untuk perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum atau aturan multilateral tersebut. Kemudian yang kelima, prinsip dukungan bagi perdagangan multilateral. Maksud prinsip ini yaitu memperkuat prinsip kedua agar semua pihak mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Prinsip yang keenam yaitu sikap hormat bagi lingkungan alam. Maksud prinsip ini yaitu kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan rusak. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Maksud prinsip ini yaitu mewajibkan semua pelaku bisnis untuk mencegah tindakan-tindakan tidak etis seperti penyuapan, pencurian, korupsi, dan praktik-praktik yang tidak etis lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu menurut Sonny Kraft pada tahun 1998. Di sini terdapat 5 prinsip. Di antaranya yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek hukum, dan lain sebagainya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya, dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Kemudian yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Inti dari prinsip ini yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan dan jangan dilakukan pada orang lain apa yang tidak ingin orang lain lakukan pada Anda.
Prinsip etika bisnis selanjutnya menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005. Di dalam prinsip ini mengatakan bahwa prinsip etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contoh prinsip etika antara lain kejujuran atau honesty, pegang janji atau keeping promise, membantu orang lain atau helping others, dan menghormati hak-hak orang lain atau the rights of others. Kemudian prinsip selanjutnya menurut Weiss pada tahun 2006. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip martabat atau hak, yang kedua prinsip kewajiban, yang ketiga prinsip kewajaran, dan yang keempat prinsip keadilan. Dengan mengutip dan membandingkan prinsip-prinsip tersebut, tampak bahwa sampai saat ini belum terdapat kesamaan dalam perumusan dan pemaknaan mengenai apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip etika bisnis. Karena prinsip-prinsip yang dikemukakan tidak digali dari pemahaman bersama tentang hakikat hidup manusia secara utuh dan bagaimana peran bisnis dalam merealisasikan tujuan manusia dalam konteks manusia utuh tersebut. Ya, saya Nurfadila Firdausi dengan NIM 1021 akan menjelaskan tentang etika lingkungan hidup. Pada umumnya, masalah etika selama ini hanya dipahami sebatas pengaruh manusia terhadap manusia lainnya. Seperti contohnya secara deontologis, perilaku etis hanya dilihat dari sejauh mana setiap orang menghargai dan memberdayakan umat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara teologis, perilaku etis juga hanya menyorot kepentingan umat manusia, dilihat dari konsekuensi atau akibat dari setiap tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Secara teonomis, pemaknaan ajaran agama juga dilihat semata-mata dari sudut pandang manusia sebagai pusat perhatian dalam hubungannya antara dengan Tuhan dan sejauh mana umat manusia telah beriman dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Persoalan lingkungan hidup baru disadari pada paruh kedua abad ke-20, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern. Sebagaimana dikatakan oleh Bertens pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu yang pertama akumulasi bahan beracun. Berbagai kasus pencemaran air akibat limbah beracun sudah sering diberitakan di berbagai media sosial. Beberapa kejadian menyangkut hal ini diantaranya kematian ikan-ikan di sekitar Teluk Jakarta, yang diduga kuat disebabkan oleh limbah beracun dari pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitarnya yang membuang limbah beracun melalui sungai-sungai yang bermuara ke laut Teluk Jakarta. Kasus lainnya yaitu penduduk nelayan di sekitar pantai Buyat, Sulawesi Utara yang menderita penyakit kulit akibat limbah bahan merkuri dari salah satu perusahaan pertambangan emas yang dibuang ke laut. Selain mengakibatkan pencemaran air, udara di sekitar pun telah turut tercemar oleh berbagai asap yang mengandung gas beracun. Asap ini berasal dari kendaraan bermotor maupun dari berbagai pabrik besar. Persoalan yang kedua yaitu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah akibat efek rumah kaca. Selain itu, pemanasan global juga dapat menimbulkan berbagai bencana seperti kekeringan, banjir, badai, dan topan akibat iklim yang tidak menentu. Hal ini mengganggu pola hidup flora dan fauna, mengacaukan pola tanam petani, dan pola penangkapan ikan nelayan di laut. Selain itu juga dapat merubah habitat hama penyakit dan sebagainya. Gas polutan penyebab pemanasan global sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dalam kegiatan industri, transportasi, dan keperluan rumah tangga yang lain, atau pembakaran sampah yang menghasilkan gas metana, dan penyejuk ruangan atau AC, kulkas, serta industri plastik yang menghasilkan klorofluorokarbon atau yang biasa disebut CFC. Persoalan yang ketiga yaitu perusakan lapisan ozon. Kegunaan lapisan ozon atau O3 bagi bumi dan seluruh isinya adalah untuk melindungi semua kehidupan di bumi dengan memperlemah daya sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Bahaya radiasi sinar ultraviolet ini antara lain bisa menyebabkan kanker kulit, penurunan sistem kekebalan tubuh, katarak, serta kerusakan bentuk-bentuk spesies kehidupan di laut dan di daratan. Ada laporan bahwa saat ini bukan saja terjadi penipisan pelapisan ozon,
tetapi juga terjadi perobekan hingga menimbulkan lubang pada bagian tertentu dari lapisan ozon tersebut. Penyebab paling utama dari kerusakan lapisan ozon ini adalah gas polutan yang disebut CFC. Semakin meluasnya industri plastik dan busa, pemasangan AC, serta penggunaan kulkas membuat kadar gas CFC semakin meningkat. Bila ini tidak dapat dikendalikan, maka tentu dapat membahayakan lapisan ozon. Persoalan selanjutnya yaitu hujan asam atau acid rain. Pendirian pabrik-pabrik memacu pertumbuhan ekonomi tanpa disertai program pengendalian limbah asap telah mengakibatkan banyaknya volume asap hitam pekat. Asap tebal yang berwarna hitam pekat ini kemudian menyatu dengan udara dan awan yang pada gilirannya menurunkan hujan asam atau acid rain ke bumi di sekitar awan tersebut. Hujan asam itu dapat merusak hutan, mencemari air danau, dan bahkan merusak gedung-gedung. Persoalan selanjutnya yaitu deforestasi dan penggurunan. Mengetahui bahwa hutan menyimpan harta karun terpendam dan didukung oleh keserakahan umat manusia untuk mengumpulkan kekayaan, maka manusia mulai berlomba-lomba mengembangkan teknologi untuk memburu kayu dan hasil hutan lainnya. Akibat negatif dari penyempitan dan perusakan hutan ini antara lain terjadi erosi dan banjir yang meluas, berkurangnya fungsi hutan untuk menyerap gas polutan, semakin berkurangnya atau punahnya spesies flora dan fauna tertentu, meluasnya penggurunan daratan, menurunnya kualitas kesuburan tanah, dan berkurangnya cadangan air tanah, serta terjadinya perubahan pola cuaca. Akibat lanjutan dari proses penggundulan dan perusakan hutan ini adalah berkurangnya kapasitas produksi hasil pertanian karena perubahan pola cuaca, berkurangnya kesuburan tanah, dan mempercepat proses pemanasan global. Persoalan yang terakhir yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversity adalah keanekaragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan atau spesies di bumi ini yang mencerminkan keindahan dan menunjukkan kekayaan alam yang berfungsi sebagai unsur-unsur dalam mata rantai kehidupan yang membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, sekaligus menjaga keseimbangan alam sebagai suatu sistem. Namun dengan terjadinya pencemaran lingkungan, perusakan hutan, dan pemanasan global secara pasti telah menyebabkan berkurangnya populasi jenis-jenis atau spesies kehidupan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma etika lingkungan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berbagai isu lingkungan hidup tidak dapat lagi diabaikan. Kita harus menyadari bahwa perilaku manusia juga berpengaruh terhadap keberadaan bumi beserta seluruh isinya. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa paradigma atau cara pandang yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Yang pertama yaitu etika kepentingan generasi mendatang. Paradigma ini memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini saja, tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan generasi mendatang. Pandangan ini sering dikaitkan dengan upaya manusia mengeksploitasi sumber daya alam tambang yang sifatnya tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Manusia diingatkan agar sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui tersebut dihemat dan tidak dihabiskan untuk kepentingan generasi mendatang. Pandangan ini masih tergolong antroposentrisme, karena suatu keputusan dan tindakan dalam mengelola sumber daya alam hanya dilihat dari sudut kepentingan manusia saja. Sedangkan sumber daya alam atau lingkungan hanya bersifat instrumental, artinya hanya dilihat dalam konteks manfaat bagi umat manusia. Yang selanjutnya yaitu etika lingkungan biosentris. Dalam etika ini memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang non-manusia. Paradigma etika ini memperluas wilayah kesadaran umat manusia untuk memandang seluruh spesies, seluruh jenis kehidupan, dan seluruh benda yang ada di bumi dan alam semesta ini sebagai elemen yang semuanya mempunyai hak untuk hidup dan berada, terlepas dari ada tidaknya kegunaan dan keindahannya bagi manusia. Walau etika lingkungan biosentris ini telah memperluas paradigma tentang etika sampai ke unsur non-manusia, namun terdapat perbedaan penafsiran lingkungan non-manusia, di antaranya yaitu yang pertama, pendapat G.J. Warnock dan Richard Rorty yang menganggap sebagai golongan non-manusia yaitu spesies binatang atau fauna. Yang kedua, pendapat Albert Schweitzer
yang menganggap sebagai golongan non-manusia, yaitu seluruh jenis tumbuhan atau flora dan binatang atau fauna. Yang ketiga, pendapat Charles Birch yang menganggap sebagai golongan non-manusia, yaitu semua jenis flora, fauna, dan benda non-organisme. Paradigma etika lingkungan yang ketiga yaitu etika ekosistem, yang menganggap sang pencipta atau Tuhan dan seluruh ciptaannya seperti bumi dan seluruh isinya seperti sistem tata surya, sistem galaksi, dan sistem alam jagat raya merupakan moral patience. Sampai pada bab ini, kita memahami etika pada tingkat umum dan etika bisnis. Dalam setiap organisasi, terdapat lebih dari satu orang pelaku bisnis yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama adalah kode etik sumber daya manusia atau human resource. Yang kedua yaitu kode etik pemasaran. Ketiga, kode etik akuntansi. Keempat, kode etik keuangan. Kelima, kode etik teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi-fungsi lainnya. Kode etik sumber daya manusia menurut A.M. Lili Agung 2007 dilihat dari sejarah perkembangannya. Ada 4 peran yang melekat pada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu yang pertama peran administratif. Peran ini awal di mana peran Departemen Sumber Daya Manusia hanya seputar perekrutan karyawan dan pemeliharaan catatan gaji, upah, dan juga data karyawan. Peran yang kedua yaitu peran kontribusi, peran yang menekankan pada peningkatan produktivitas, loyalitas, dan lingkungan kerja karyawan. Peran selanjutnya yaitu peran agen perubahan. Peran ini adalah peran di mana Departemen Sumber Daya Manusia berguna sebagai agen perubahan. Yang terakhir yaitu peran mitra strategis. Pada peran ini, sumber daya manusia diikutsertakan dalam merumuskan berbagai kebijakan bisnis. Yang terpenting pada kode etik sumber daya manusia ini yaitu terletak pada aspek sikap dan perilaku. Karena itulah perusahaan tidak cukup jika hanya sekedar menghasilkan pedoman kode etik saja, tapi juga harus mencari cara bagaimana kode etik ini agar bisa dipahami, disadari pentingnya, dan dijalankan oleh semua karyawan di berbagai jenjang. Karena hal itulah diperlukan program implementasi menurut studi oleh Weaver, Trevino, dan Cochrane. Ada 6 dimensi program kode etik. Agar sesuai kode etik dapat dipenuhi, yaitu kode etik formal. Di sini kode etik formal adalah kode etik yang dirumuskan secara resmi oleh suatu asosiasi, organisasi profesi, atau suatu lembaga atau entitas tertentu. Yang kedua yaitu komite etika. Entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginvestigasi dan menghakimi pelanggaran etika. Sistem komunikasi etika. Di sini suatu media atau cara untuk mensosialisasikan kode etik dan juga perubahannya. Yang selanjutnya yaitu pejabat etika. Pejabat etika ini merupakan pihak yang mengkoordinasi kebijakan, memberikan pendidikan, dan menyelidiki tuduhan atas pelanggaran etika. Yang selanjutnya yaitu program pelatihan etika, program yang dilakukan untuk meningkatkan proses kesadaran karyawan. Dan yang terakhir yaitu proses penitipan. Kode etik pemasaran. Bagian pemasaran di dalam suatu perusahaan memegang peranan penting dan menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Karena itulah fungsi pemasaran yaitu sebagai aktivitas perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan sistem promosi termasuk riset dan target pasar atau promotion. Yang selanjutnya yaitu merancang kebijakan harga atau price. Selanjutnya menilai lokasi penjualan yang dianggap strategis atau place, dan mengevaluasi serta merumuskan sistem dan saluran distribusi yang dianggap tepat atau distribution. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lainnya yang semuanya memang ditujukan untuk mendukung penjualan perusahaan. Kode etik akuntansi. Di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, fungsi akuntansi dijalankan oleh Departemen Akuntansi. Tugas utama seorang akuntan manajemen adalah merancang dan memelihara sistem informasi akuntansi agar Departemen Akuntansi menghasilkan 2 jenis laporan, yaitu yang pertama laporan keuangan untuk kebutuhan manajemen, yaitu sebagai pertimbangan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan proses keputusan manajemen. Yang kedua yaitu laporan keuangan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal perusahaan misalnya seperti investor, kreditor, dan lain sebagainya. Kode etik keuangan. Fungsi keuangan sangat berkaitan erat dengan fungsi akuntansi dan keduanya bersifat tumpang tindih. Pelanggaran etika di bidang keuangan ini misalnya seperti insider trading,
transaksi saham ilegal, proyeksi laporan keuangan yang direkayasa yang digunakan agar mendapat kredit di bank, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Etik teknologi informasi, penemuan dan pengembangan jaringan internet serta teknologi telepon seluler semakin mendukung pertumbuhan bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak komputer juga diikuti oleh munculnya beragam jenis virus komputer yang setiap saat dapat mengancam data atau apapun dan siapapun. Kejahatan kerah putih sering terjadi dengan dampak kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Misalnya saja seperti penggelapan dana nasabah bank, manipulasi laporan keuangan, penerbitan dokumen fiktif, pencetakan uang palsu, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disadari pentingnya membangun dan menanamkan sikap dan perilaku etis di kalangan profesi di bidang teknologi dan informasi. Dari PPT ini terdapat beberapa konsep yang biasa muncul dalam pedoman kode etis suatu profesi, yaitu yang pertama integritas. Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran, meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Yang kedua yaitu whistleblowing. Whistle berarti peluit dan blowing berarti meniup, sehingga whistleblowing sebenarnya berarti meniup peluit. Dalam konteks etika, sebagaimana diungkapkan oleh Sonny Kerov 1998 adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Pengertian kompetensi mencakup ketiga unsur, yaitu pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku. Maka orang yang kompeten sama artinya dengan orang yang profesional. Selanjutnya yaitu objektivitas dan independensi. Objektif berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar atau fair.